Halo, saya Wahyu Tanuwijaya. Saya dikenal sebagai Wahyu Wiki-Wiki. Saya juga dikenal sebagai Wahyu Alpine. Mungkin hari ini banyak teman-teman mengenal saya sebagai Wahyu Audio Workshop atau Wahyu Domination. Intinya adalah saya mengabdikan diri saya hanya di dunia car audio sejak 91. Jadi banyak orang-orang lama kenal saya sebagai Wahyu yang bergerak di bidang car audio. Kemudian kalau mengenai PT Audio Workshop ini dimulai dari sebuah ide untuk mendirikan suatu sekolah lah ya, sekolah untuk instalator. Karena saya lihat di Amerika ada sekolah Mobile Dynamics, ya sekolah-sekolah yang untuk mendidik orang-orang menjadi entrepreneur di bidang aksesoris mobil, khususnya car audio. Nah kemudian karena muridnya banyak dan kemudian teknik-teknik kita juga makin bagus, nah kita mulai berusaha untuk membuat produk-produk perbaikan. Itu mungkin di tahun-tahun 2005-2004 ya. Nah dari situ berkembang, dipercaya untuk bantu 1-2 merek, dan akhirnya kita membuat merek Domination itu di 2006 ya, sebagai merek lokal yang kita kembangkan sendiri dan kita jual tadinya untuk murid-murid kita ya, jadi murid-murid kita. Nah, berjalan terus sampai dengan 2007-2008 semakin serius dibentuklah PT Audio Workshop. Nah, PT Audio Workshop tadinya itu hanya menjual produk Domination. 2009 dapat kepercayaan untuk mendistribusikan merek vokal dari Perancis. Berjalan lagi, dalam perjalanan masih ada DLS, masih ada Symphony, ada Harmotech. Kemudian mungkin milestone kita berikutnya tahun 2017 kita dapat merek Hertz dan Audition dari Electromedia Italia. Nah, terakhir tahun ini 2020 di masa COVID season kita berbicara dengan Jepang dan akhirnya sekarang ini kita juga menjadi distributor Alpine Electronic Jepang. Sebagai bidang usaha yang mendukung di audio, bidang usaha pendukung di Audio Workshop, saya juga mengembangkan Ken yang dulunya adalah EMA sebagai basis kompetisi, dan ada lagi Best Body Shop yang merupakan institusi untuk instalasi audio mobil. Jadi saya datangnya dari retail, saya tetap ingin berinteraksi dengan retail karena retail itu adalah sesuatu yang unik ya. Nah kemudian sekarang ini kita lagi kembangkan yang namanya, karena zamannya sudah berubah ya. Sekarang ini kalau saya bilang zaman itu dibagi dua ya, above the line, below the line. Maka di above the line kita kembangkan juga satu tim untuk kita pengen tahu behavior daripada sosial media dan bidang-bidang yang digital lah. Jadi kita ini terus berkembang terus. Tapi tetap pakemnya itu tetap pakem car audio. Kita nggak lari dari itu, kita nggak mendadak jadi MLM kosmetik atau enggak. Kita tetap di car audio, tapi kita mau benar-benar menguasai sesuai dengan zaman. Saya rasa itu aja. Saya mulai buka toko itu 92 sebagai hobiis ya. Jadi dalam tahun 92 sampai 97 itu banyak sekali garage installer ya. Garage installer itu saya rasa saya itu boleh dibilang garage installer, Johan Gen Ek, dengan Miming, kemudian Denny Windu Bandung, ya banyak orang Bandung tuh kayak Radius, itu banyak orang-orang yang dari garage installer karena kita tuh datang dari hobi. Nah kemudian 97 saya gabung di PT Asia Wahana, distributor daripada Orion, Precision,
Nakamichi di zaman itu. Saya posisinya hari itu bekerja sama mengembangkan retail karena bos saya hari itu ingin sekali punya satu retail shop seperti di Amerika, seperti Circuit City ataupun Best Buy. Jadi waktu itu kita kembangkan mereknya adalah WikiWiki. Nah, WikiWiki saya kembangkan 5 tahun, cukup besar. Kemudian saya harus melanjutkan perjalanan ini ke dunia yang lebih baru. Ya, waktu itu saya berpikir bahwa saya ingin fokus di dunia pendidikan. Jadi teman-teman saya ini yang buka WikiWiki itu masih jalan di retail, bos saya masih jalan di wholesale. Saya pengen bikin satu lagi yang namanya institusi pendidikan. Nah, institusi ini berjalan dari 2002 sampai 2008. Sampai akhirnya saya udah nggak bisa ngajar sama sekali karena kepadatan kesehariannya udah banyak sekali. Itu aja. Saya cukup beruntung ya. Jadi zaman itu, zaman tahun 90-an itu sampai dengan sebelum riot 98 itu ya, saya dapat ke Amerika, belajar ke pabriknya Orion. Saya dapat RTTI di Indonesia. Banyaklah training-training yang saya dapatkan dari mereka. Kemudian saya itu orang yang memang demen ngajar orang. Jadi saya tuh tidak menempuh pendidikan di Mobile Dynamics, tapi saya itu selalu update dengan apa yang terjadi di Amerika dulu via majalah. Jadi via majalah, via buku cetak ya. Kalau dulu tuh ada namanya buku tuh yang khusus buku itu ngurusin masalah manajemen toko aksesoris. Saya lupa nama bukunya, tapi itu sangat bagus gitu. Jadi dia punya tema-tema seperti how to turn customer complaint into profit, terus how to manage your store dan lain-lain. Jadi buku itu bukan membahas mengenai pemasangan car audio atau pemasangan aksesoris, tetapi membahas bagaimana Anda mengelola satu toko aksesoris. Dan itu saya langganan hampir 5 tahun kali ya. Jadi di situ saya belajar banyak sekali. Jadi lebih kepada yang keseharian kita butuhkan. Jadi dari situ saya memutuskan saya mau ngajar. Saya mau ngajar karena kalau kita lihat hari ini growth daripada industri car audio ini boleh dibilang pertumbuhannya tuh udah slow sekali. Tapi waktu lagi dari 91 waktu saya lulus itu ya, itu dia growth itu begini, banyak installer baru. Kemudian setelah saya ngajar itu juga banyak demand-nya. Tapi setelah 2008 saya rasa memang setelah zaman internet ini ya, orang kemudian udah beda. Anak muda itu udah kagak mau lah tangannya kotor-kotor sama oli lah sekarang lah. Maunya pakai keyboard aja begini ya. Jadi ya disruptif itu kita rasakan, tapi ya dunia selalu berubah ya. Makanya sekarang ini kita juga belajar. Saya sekarang diajarin sama yang muda-muda, yang umur-umur 20, di bawah 30, bagaimana yang namanya dunia digital itu behaviornya tuh boleh saya bilang sangat berbeda dengan apa yang kita tahu ya selama ini gitu. Jadi masih menarik, tapi ya sampai hari ini kita masih belajar. Cuman belajarnya sudah berbeda. Sekarang sudah tidak ada buku-buku how to manage your business, how psychological things, bagaimana memenangkan hati konsumen. Enggak sekarang sekali. Ya beda sekarang. Sekarang bukunya ya orang-orang aja bikin YouTube gitu. Jadi zaman berbeda. Ya, kita nggak tahu. Mungkin 10 tahun yang ke depan ini mungkin sudah VR mungkin ya kita nggak tahu ya. Jadi kalau kita mau flashback 10 years before ya,
handphone belum pencet-pencet begini, sama sekarang aja udah beda jauh. Ya. Ke depan lagi kita nggak tahu lagi. Contoh lah gampang ya, contoh gampang ini. Tahun lalu itu saya selalu kalau ketemu sama orang luar, saya mau belajar gitu ya, saya mau belajar apa yang ada di sana. Jadi waktu datang orang Itali ke sini, saya tanya sama dia, Itali sekarang ini sosial medianya yang lagi hit apa? Saya bilang di awal tahun lalu. Dia bilang gini, untuk promosi itu sekarang ini yang kuat itu di Itali TikTok katanya. Kita bingung ya. Ya benar kan? TikTok, ya benar nggak? Kalau bilang Facebook Ads itu kita udah ngerti gitu ya. Instagram kita ngerti, ini TikTok. Tapi kita hari ini kita lihat TikToknya ngeri sekali kan gitu. Dan itu bisa menjadi platform yang bersaing dengan Instagram dan Facebook. Jadi ya fenomena bahwa kita mau tahu di luar terjadi apa, bisa terjadi di sini, itu sangat-sangat bisa. Tapi di alam digital ini perubahan angin itu bisa cepat sekali, dan ya itu dia, siapa yang bisa riding the wave dengan tepat itu yang akan maju. Gitu. Menarik lah, masih menarik. Kalau orang bilang bahwa Anda memulai bisnis karena hobi itu bagus, saya katakan tidak sepenuhnya benar. Jadi saya selalu menaruh yang namanya hobi itu sebagai satu sisi, kemudian manajemen di sisi yang lain. Apapun bisnis kita pasti punya dua ini. Satu yang namanya hobi kita yang kita jadikan bisnis, misalkan ya kalau kita mau menjadikan hobi itu sebagai bisnis. Kemudian satu lagi ada yang namanya manajemen. Nah, tahu nggak orang yang sukses kebanyakan adalah orang yang hobinya manajemen. Bukan hobinya fotografi, bukan hobinya car audio, bukan hobinya bengkel, tapi hobinya manajemen. Bengkelnya, car audionya, fotografinya itu adalah objeknya dia. Subjeknya adalah manajemen. Jadi orang ini, si A ini otaknya isinya adalah manajemen. Dia jago manajemen. Subjeknya dia adalah manajemen. Nah, waktu dia jadi subjeknya manajemen, ya kalau hari ini dia ngomong sama istrinya dagang kue, ya objeknya dagang kue. Kalau dia ngomong sama anaknya yang jago fotografi, ya udah objeknya fotografi gitu. Ini akan jauh lebih gampang sukses daripada kamu bicara kebalikan. Saya hobinya bikin kue, kemudian saya berpikir saya bisa sukses bikin kue. Ntar dulu. Karena ini, kuncinya ini adalah di sini, manajemen ini. Jadi untuk sukses selalu ada dua pilar. Satu adalah Anda bilang hobi. Saya setuju, tapi di sini ada manajemen. Karena hari ini kita bisnis ini bukan satu cuan. Satu cuan 10, 20, 30%. Jadi manajemen itu sangat penting sekali. Ini yang saya rasakan hari ini yang saya selalu katakan kepada dealer-dealer saya ataupun pada saat saya ngajar. Jadi kesalahan daripada anak muda itu adalah bahwa, termasuk kesalahan saya zaman dulu adalah bahwa saya ini bisa car audio, saya jago nyetel, saya jago bikin mobil kontes, saya jago ini, pasti saya sukses. Entar dulu. Manajemennya bagaimana? Dan dalam manajemen ini masih luas lagi nih ya. Di sini ada akunting, ada taksasi, pajak, ada HRD, ngurusin anak buah, ada manajemen keuangan tentunya ya, dan yang paling parah lagi psikologis di sini. Benar. Jadi kita hobi car audio. Contohnya, kenapa saya bilang psikologis? Kita hobi car audio. Kita hobi banget, begini. Tapi biarpun kita masyhur, orang nggak mau ketemu kita karena tabiat kita jelek. Customer dimarah-marahin segala macam. Ini kan masalah psikologis. Jadi balik selalu ini dua. Dan celakanya yang ini selalu ada di mana-mana. Manajemen itu selalu ada di mana-mana. Hari ini saya bilang, saya punya murid yang sukses. Itu kuat, lebih cenderung di sini. Eddie Carton, ya, Ricky Surabaya,
Itu rata-rata kuatnya di sini. Bukan berarti tuningnya nggak kuat, kuat. Eddie Carter dia menang banyak, atau kayak Ricky menang banyak. Tapi tetap ininya harus kuat. Jadi manajemen itu termasuk di situ, ada akuntansi, managing bisnisnya ya. Jadi ada akuntansinya, ngatur karyawan segala macam. Ini harus bagus. Tidak banyak loh toko yang bisa jalan dua-duanya. Ko Joni bagus tapi bukan murid saya. Ya, Ko Joni bagus, Chas bagus tapi bukan murid saya. Kalau menurut saya itu kayak Eddie Carton, yang baru ini Auto Maximus, anak muda ya. Kalau di luar daerah, saya rasa kita bisa lihat Thomas, anak muda di Palu, Edwin di Purwokerto, atau Surabaya Ricky ya misalkan. Jadi balik lagi, manajemen ini apapun Anda mau dagang apapun, Anda mau jadi YouTuber, mau jadi apa, ini kuncinya di sini. Kalau ininya nggak ada, ini doang, Anda jadi seniman. Seniman kadang-kadang kaya, kadang-kadang kagak, ya kan? Kadang-kadang dia bilang gini, saya nggak perlu kaya, yang penting saya seneng. Padahal hidupnya menderita, ya. Ada juga yang kaya anak-anaknya, ntar kalau lukisannya laku kan gitu. Kenapa? Ininya payah, manajemennya payah. Jadi ini kuncinya di sini. Dan saya ngajar itu, ini saya ajarin, karena key-nya itu di sini, gitu. Ini balik lagi masalah manajemen industri. Ini manajemen industri ya, jadi industri. Jadi ini industri car audio. Industri car audio tidak bisa berdiri sendiri. Kita bukan hidup di tahun 80. Anda jual apa orang beli, enggak. Harus ada why I need to join this hobby, kan begitu. Sehingga harus ada proyek-proyek di mana orang bisa memperlihatkan pekerjaannya, bisa mempertandingkan pekerjaannya dan lain-lain. Saya mulai mengadakan pertandingan, bukan ikut pertandingan, mulai mengadakan pertandingan itu sejak saya di PT Asiawana dulu, waktu lagi saya masih jadi engineer di sana, bantuin mereka untuk Orion. Bos saya itu sudah berpikir bahwa untuk sukses itu nggak bisa cuma jualan doang. Cukup bos saya tuh satu, Pak Kianjon itu fenomenal dia. Dia mikirnya udah tahun 90-an itu, dia mikirnya sudah out of the box ya. Jadi sudah out of the box. Jadi udah nggak berpikir cara pokoknya nih barang gue beli murah, gue jual murah gitu. Enggak begitu. Cara berpikir dia sudah harus promo segala macam. Jadi udah bagus lah. Nah, saya tuh banyak belajar dari mereka. Bos-bos saya, dan saya doing competition. Zaman dulu tuh doing SPL competition ya. Kemudian doing training. Kemudian ini terus ya, jalan terus ya. Terus zamannya Lukas Teguh ya, Lukas Fajar ya. Nah, pada zaman Lukas Fajar itu saya kan pegang sekolah. Kemudian satu orang tua ya di Asia itu namanya Mr. Eng. Mr. Eng TC itu yang punya pabrik speaker di Malaysia ngomong gini, "Wahyu, kamu cocok pegang satu asosiasi karena kamu punya masa di situ. Kamu harus pegang asosiasi." Pada saat itu IASKA sudah ada yang pegang. Jadi saya akhirnya merapat ke EMA. Saya jalankan ya. Ya kalau kita bicara tahun 94, 95 sampai satu asosiasi EMA aja begitu banyak yang memperebutkan gitu kan ya. Berarti kan itu kan saya bilang bahwa saya berhasil ya membuat satu jualan pecel ini jadi berebutan orang banyak gitu ya. Tadinya kan wah, ini asosiasi apa sih, duitnya dari mana? Mendadak Indonesia jadi banyak sekali asosiasi dan kemudian semuanya hari ini semuanya bagus ya. Nah, kita punya satu budaya bagus di car audio. Budaya kita bagus tuh budaya apa? Gini, nggak ada kan yang pernah nggak dengar bahwa orang itu tanding car audio kemudian dia ikut itu karena barangnya semua disponsori sama merek atau instalasinya dibayarin sama seseorang, betul kan? Betul nggak?
Iya kan? Indonesia nih. Ya. Apa yang terjadi di negara tetangga berbeda. Waktu saya ngomong mengenai kompetisi, sekarang ini saya berbaju Ken, karena saya mengembangkan Ken. Saya ngomong sama distributor sana untuk memberikan visi mengenai bagaimana pentingnya car audio kompetisi. Mereka bilang gini, car audio kompetisi itu nggak penting. Dia bilang katanya. Kenapa? Yang ada orang itu cari toko, kemudian kita disuruh support dia, kemudian begitu barang kita kalah, kemudian barang kita dibilang jelek, dan kompetisi nggak ada gunanya. Saya bilang, wow, itu salah satu kejadian yang kebalikan daripada Indonesia. Nggak ada orang cari saya terus kemudian minta barang, kemudian sponsor barang pasang di mobil, kemudian suruh tanding menang atau kalah marah. Bener kan? Di sini nggak ada ya. Yang ada di sini orang tuh memang beli willingness dan kemudian ikut tanding. Lihat, budaya di setiap daerah negara berbeda. Maaf kata, kita lihat di budaya sebelah lagi nih. Di negara kita juga. Yang namanya budaya di kelas kontes modifikasi. Berbeda dengan di car audio kita. Nggak ada tuh sponsor. Mereka bayar sendiri. Jadi saya bilang, iklim kita ini, manajemen kita punya kompetisi, manajemen kita punya industri car audio ini sekarang ini boleh dibilang the best in the world. Bagaimana caranya 6 asosiasi bisa bekerja sama, bukan saling bunuh-bunuhan, betul nggak? Saling mengadakan acara, membantu semua stakeholder. Importir maupun yang mau dagang resmi, dagang barang grey import, media, betul kan? Toko, ya, termasuk industri pendukung di pinggir-pinggirnya. Jadi saya bilang kita itu on the top of the world sekarang. Sementara tetangga kita masih ada yang berpikiran begitu. Buat apa kita bikin pertandingan? Yang ada orang pada minta sponsor sama kita. Kalau kalah barang kita dibilang jelek, katanya. Loh, terbalik kita. Ya, kita bagus sekarang, udah bagus sekali. Awal sekali ikut SPL sama SQ. Zaman saya ikut SPL SQ itu dulu aturannya adalah HPA, Himpunan Penggemar Audio Mobil Indonesia. Pada zaman itu orang lebih mau ikut SPL. Kenapa? Mereka bilang gini, SQ itu terlalu subjektif karena seorang juri menilai. Sedangkan SPL itu sangat objektif karena meter baca berapa itu yang keluar sebagai pemenang. Setuju ada? Setuju ya? Begitu kan, benar ya? Eksak ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu berjalan terus sampai tahun, seingat saya sekitar 2001 saya bikin event di Electron City, masih SQ, SPL, bareng-bareng ya. Belum ribut tuh, SPL-nya masih oke, masih asik ya. Kemudian waktu saya di EMA, saya ada bikin Modification Expo. Saya ada bikin di Puri juga waktu itu. Nah itu udah mulai tuh benih-benih sikut-sikutan di dunia SPL itu sudah kelihatan. Ya, saya nggak mau sebut nama, tapi pokoknya kok begitu banget gitu ya tandingnya. Ya sampai akhirnya ya kasus yang modelnya kayak naro aki di bumper ya, merek woofer, merek A diganti B, sampai akhirnya curang itu yang ikut-ikutan bukan hanya level installer, bukan hanya di instalasi, tapi distributornya nih. Saya ngomong terus terang ya, ini nggak boleh sebenarnya. Distributor itu ikut bohong di situ. Kenapa? Saya sampai tegur distributor, saya bilang, kok kamu begitu gitu, kamu ngerusakin industrinya sendiri. Dia bilang gini, loh kalau merek sebelah begitu, gue juga begitu. Ya nggak begitu dong. Kita sama-sama, ya untuk domination kita sama-sama sourcing barang dari China. Price per watt dari suatu amplifier kita udah tahu, sama-sama tahu gitu. Tinggal bedanya cost production. Kamu packagingnya lebih tebal, kamu bayar pajak, kamu bayar endorse artis, tentunya kamu lebih mahal, begitu kan? Dia lebih murah. Tapi kan nggak bisa. Cost amplifier ini kamu bilang retail price di Indonesia, bener kan? Pada saat saya bilang, oke, kalau kamu bilang segitu saya mau beli. Barangnya nggak ada lagi. Ya ini mah tipu daya zaman dulu gitu. Nah, karena itu semua, karena curang ini semua, akhirnya
Dunia SPL yang dulu katanya fair, Cheng-Li jadi hancur-hancuran, berantem, sampai akhirnya sekarang ditinggalin sama orang. Lucu kan? SQ-nya yang sekarang orang dulu bilang subjektif, sangat tergantung juri. Sekarang lebih maju daripada dunia SPL-nya, yang sebenarnya tinggal jedut meter gitu doang. Inti cerita dari itu semua adalah cuma satu, bahwa setiap permainan harus ada aturan yang jelas, harus ada hukum yang jelas, harus ada punishment yang jelas. Kita bisa maju hari ini, ya, with all respect sama Teguh sama Lukas, mereka bagus, tapi tidak ada aturan yang underlying kegiatan mereka. Seperti juga SPL yang dilakukan sama ABT, ya, akhirnya banyak ribut tuh kan. Nah, tapi di pihak lain kemudian masuk nih asosiasi-asosiasi, ada YASKA, ada EMA, ada KEN segala macam, yang punya aturan jelas. Nah, aturan ini yang membase supaya suatu event itu bisa berjalan fair dan bagus, dimanapun, pertandingan apapun jenisnya. Saya selalu ngomong sama tim saya nih ya, silakan Anda cross check, saya benar atau tidak saya ngomong gini. Dunia modifikasi Indonesia, ya ini melenceng ke sana ya, dikit ya. Mungkin orang-orang modifikasi bisa marah sama saya, silakan aja. Dunia modifikasi Indonesia itu krem de la kremnya pada saat Honda bikin Jazz Tuning Contest dan Yaris bikin namanya Yaris Show Off. Betul nggak? Itu dimana orang-orang aksesoris, orang-orang yang aftermarket berhasil membuat pabrikan melirik dunia aftermarket dan bikin yang namanya kompetisi. Kemana sekarang kompetisi itu semua? Nggak ada, udahan. Kenapa udahan? Karena berantem. Kenapa berantem? Betul. Karena nggak ada underlying code of conduct-nya. Bagaimana kalau mau menang itu bagaimana caranya? Itu masalahnya. Suatu pertandingan, apapun itu, mau golf, mau tenis, mau car audio, mau SQ, mau SPL, mau modifikasi, itu harus ada cara belajar bagaimana saya bisa menang. Atau cara latihan bagaimana saya bisa menang. Atau cara bagaimana saya sebagai wasit. Kalau itu nggak ada, maka itu akan menjadi abu-abu dan akhirnya akan selalu berantem udahannya. Apapun itu. Dan sayang sekali kan, event sudah besar, dibiayai sama Toyota, ya kan? Berantem. Akhirnya Toyotanya jadi alergi. Kita semua yang susah. Bukan karena dia, modifikasi juga susah. Ini yang saya bilang. Ini yang saya bilang bahwa sebenarnya bukan SPL atau SQ yang lebih curang atau lebih ini. Sama aja. Semuanya harus ada underlayer aturannya. Kalau bisa dipelajari, ya, sainsnya, benar nggak? Hari ini kan semua kan masalah sains. Berenang, pakai baju, ya, dimana kemudian resistansi terhadap airnya bisa lebih licin sehingga dia bisa lebih kencang. Ya boleh, itu baru dipakai. Kemudian nanti tahun depan persatuan berenangnya bilang, oke, kita kaji dulu ya, itu boleh apa kagak gitu ya. Karena ini kan masalahnya kan mereka kan mau cari yang sampai yang paling kecil nih keunggulannya. Atau misalkan lari pakai bajunya bisa koefisien tracknya jadi lebih rendah. Ya boleh aja kan. Tapi setiap ada aksi, ada reaksi dari. Tapi kan intinya dari reaksi itu ada aturan. Bisa dipelajari, bisa. Bisa ditiru, bisa. Speedo bikin bajunya, bisa nggak ditiru sama yang lain? Bisa, benar nggak ya? Ini yang namanya kompetisi, apapun kompetisinya. Gitu. Nomor 1 ya, pengen jadi hobiis dimanapun. Jadi golf, di balap motor, di F1, di car audio. Rasanya sih kagak ada orang yang begitu naik kemudian langsung nomor 1 gitu ya.
Ada orang bantah, tunggu dulu, Marc Marquez begitu ikut langsung nomor 1. Iya, di MotoGP-nya nomor 1. Tapi dia kan itu kan nggak mungkin kemarin baru naik motor kemudian hari nomor 1, betul nggak ya? Dia pasti udah menempuh dulu tuh ya, dari kelas daerahnya dia naik terus sampai akhirnya dia sampai di MotoGP dia nomor 1. Atau Lewis Hamilton, atau Serena Williams, atau Tiger Woods misalkan. Tetap mereka pernah mengalami dulu tuh yang namanya kompetisi amatir lah, antar kampung lah, apa segala macam. Mungkin di antar kampung dia juara 1, mungkin dia naik lagi nih. Sampai suatu hari dia bisa jadi juara dunia. Di Karau dia juga sama. Kalau Anda baru ikut ngarepin juara 1, ya mungkin kalau pertandingan antar kampung bisa gitu ya. Tapi kalau nasional kemudian nomor 1, saya ngomong jujur aja nih ya. Even Anda suruh saya bikin mobilnya. Terus, Wahyu ini ada duit 1M. Tolong bikinin saya mobil ya. Tahun depan ada COC nih ya. Karena tahun ini kan nggak jadi ya. Tahun depan. Pokoknya saya mau mobil saya nih nanti waktu tanding COC nomor 1 gitu. Itu almost impossible. Kenapa? Mobil yang mau jadi nomor 1 di COC itu harus pernah dicoba dulu tanding di sini. Oh, kurang-kurangnya ini perbaiki. Tanding di sini. Oh, kurang-kurangnya ini diperbaiki. Jadi even bukan hanya kompetitornya harus latihan, mobilnya harus latihan. Waktu tanding di Meka, wah, kata jurinya kurang begini ya. Oke, kita cari tuh, bagaimana caranya perbaikan itu. Tanding di IASKA, wah kurangnya begini, gimana caranya gitu. Jadi nggak bisa, saya pun nggak bisa mobil ini begitu jadi kemudian tanding COC ya misalkan ya, bukan tanding hatu-hatu ya, tanding COC mau juara nggak gampang. Kenapa? Ya mobilnya aja mesti latihan. Nah kita nih mau ikut tanding nih, mimpi ya nggak ada orang mau tanding kemudian mau jadi buntut, nggak ada ya, bener nggak? Tapi kenyataannya saya aja sering kok buntut. Cuman sekarang tinggal masalah waktu jadi buntut behaviornya gimana. Kita bisa pelajari. Jadi saya selalu mengajarkan tim saya, mobil kamu buntut, ya, oke nggak masalah. Evaluasi coba. Kenapa buntut? Harus ada why-nya. Jadi dalam artian saya tanding, saya terima skor sheet, saya lihat begini. Ya mungkin saja saya bilang, jurinya nggak ngerti. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi ada reason, ya. Tapi misalkan, wah ternyata mobil yang ini saya bisa dengar gitu ya. Coba dong, gue dengar dong itu dong. Mungkin aja belief saya dengan belief jurinya beda. Juri maunya bassnya model begini, saya maunya model begini. Begitu saya dengar mobil yang itu, nih bassnya lebih bagus dari mobil saya dengar. Oh, dia maunya bass yang model begini. Jadi semua itu bisa dipelajari. Yang bikin berantem itu adalah pertandingan yang kalau udah tanding, skor sheet-nya kagak ada. Modifikasi ya. Ya, kebanyakan gitu. Cuma keluar skor kemudian nggak bisa dipelajari gitu. Kenapa pelek gue dikasih segini, kenapa dia segini, nggak ada. Ini yang susah. Harus bisa dipelajari. Ada beberapa kompetitor yang kritis di Indonesia, like Kunjung. Itu buku aturan sih, kayaknya sih udah nempel di kepala ya. Itu juri kalau ketemu dia udah takut duluan, karena mungkin dia lebih hafal aturan daripada jurinya. Saya, ya. Kamu kalau ngomong sama saya ya hati-hati. Ya, karena setiap aturan, setiap asosiasi mempunyai tata krama, etika, cara yang berbeda-beda. Kamu harus tahu caranya. Nah, tapi di atas itu semua, kita harus tahu cara menilainya bagaimana, cara ngambil nilainya gimana, cara positioningnya gimana, sehingga kita tahu. Waktu kita ada tulisan yang berkata begini, ya, pada saat kamu menjurikan mobil saya, sebenarnya kamu sedang menjurikan diri kamu sendiri. Karena apa? Kita sedang membandingkan, ini juri ngerti nggak dengan aturan? Kenapa dia masih kasih mobil saya 80? Kenapa mobil saya kasih 70? Jadi contoh nih, di luar negeri, di satu negara, itu ada di sana asosiasinya bilang gini, juri-juri, apapun yang terjadi, keluar dari mobil, bilang aja mobilnya bagus.
Dipikir selesai masalahnya. Enggak. Akhirnya kalau juri-juri dan negara ini datang ke Indonesia ya, orang Indonesia bilang ini, mobil lu gimana? Bagus. Belum tentu lo biar bilang bagus sama dia, tapi bisa buntut. jadi akhirnya tidak menjadikan si juri ini itu kelihatan smart. Karena ya bagi dia komentarnya semua mobil bagus, bagaimana? Mending jangan komentar kan begitu. Nah, di sini balik lagi bahwa kalau itu bisa dipelajari, maka semua orang bisa punya kesempatan menang yang sama. Satu, buku ya, pelajaran. Kedua, judge behavior. Ada juri yang demen bassnya segini kencengnya. Ada juri yang segini kencengnya. Itu masalah taste. Balik lagi kalau saya demennya ngomong analogi ke sini. Kamu pergi makan. Arif demen nasi goreng yang pedes banget. Kita makan Indomie deh, Indomie. Arif demen Indomie yang pedes banget. Kamu demen Indomie yang pedesnya cekit-cekit. Saya demen Indomie yang bumbunya cuma setengah. Tapi saya rasa kita semua setuju bahwa kalau Indomie itu kagak matang, ya kagak standar gitu kan, bener kan? Tapi masalah udah matang, kemudian tingkat matangnya mau yang ada benyek, mana itu semuanya taste. Tapi ada level tertentu di situ bahwa ini makanan nih harus udah lembek, udah bisa dimakan gitu ya. Jangan sampai nanti ini dimakan masih keras gitu ya, atau udah hancur banget gitu ya. Jadi balik, saya selalu bilang bagus udah pasti bener belum tentu enak. Tapi kalau enak udah pasti bener. Iya kan? Kalau bagi kamu enak udah pasti bener. Bener belum tentu enak. Oh ini bener nih, secara bukunya bener semua belum tentu enak. Tapi enak udah pasti bener. Ya, contohnya gampang gini aja deh. Dulu itu ada pertandingan di Amerika yang namanya Perfect 40. Jadi waktu itu belief-nya bahwa RTA respon mobil itu harus rata penggaris. Dulu sekali nih. Rata sekali. Susah banget loh. Dalam artian gini. Saya nyari itu rata penggaris, kemudian suaranya enak, susah banget gitu, nggak bisa. Nah kalau udah zaman, terus belakangan, mereka manipulasinya gini. Ini bicara belum zaman prosesor ya. Ini kemudian begini. Ternyata di belakangan di Amerika, mereka, kan namanya aturan bisa dicurangin. Mereka EQ-nya punya 2 biji. Jadi begitu EQ tanding SQ, dia tanding nih, ya enak. Begitu bilang, oke, sekarang tanding penilaian RTA. Itu EQ-nya 2 biji dicabut, ya, diganti EQ yang baru, woi perfect 40. Musuhnya bilang, wih, mobil dia bisa 40 full. Suaranya bagus, coba denger dulu. Dengerin, kok suaranya jelek? Tunggu dulu, lu mau denger? Gua ganti nih. EQ-nya yang satu lagi, karena ini zaman sebelum zaman DSP ya. Oh boleh begitu? Ya di aturan nggak ada, ya kan nggak ada berarti boleh dong? Boleh gitu. Nah kemudian lama-lama asosiasi ini melihat bahwa wah ini nggak bener nih begini ya. Oke deh kita bikin aturan baru, kagak boleh cabut-cabut barang, ya kan? Tahun depan yang dulu menang Perfect 40 nggak bisa lagi, harus pilih mau Perfect 40 garis lurus atau mau 37. 37 artinya apa? Ada satu klik turun, maunya semuanya klik turun begini, asal nyambung kayak gigi, itu 37. Nah akhirnya, ternyata semua juara itu di 37. Karena 37 itu bisa bikin grafik begini, bisa begini, tapi dia harus nyambung terus. Ya, bisa nyambung terus. Artinya apa? Secara buku, respon itu harus flat 20 to 20K. Bener nih ya. Enak, belum tentu. Yang enak, yang ya naik turun gini gitu. Jadi kadang-kadang ya si Arif moto gitu. Oh ini ton kulitnya nggak ton standar nih, ton standar itu segini. Tapi lihat kayaknya nggak enak, enakan segini, bener nggak ya? Ya kalau enak udah pasti bener. Gitu. Tapi terlalu asin kan nggak mungkin enak, gitu gampang aja. Kalau saya, biasanya kalau berhadapan dengan konsumen yang mau tanding, nomor 1 saya mau tahu mentalnya dulu.
motif sama mental orangnya. Saya pilih-pilih orang. Saya pilih-pilih orang. Sama seperti mungkin seorang pelatih yang udah senior, kemudian ada orang kaya bawa anaknya, suruh si pelatih latih, tolong dong latih anak gue jadi juara lari Asia begini-begini. Mungkin si pelatih akan berpikir begini, duitnya banyak nih ya, tapi waduh ini anaknya bagaimana nih, orang lari pelan banget. Nah kita mesti lihat mental. Nomor satu, saya biasanya kalau tanding itu saya lihat mentalnya. Kedua, behavior daripada orangnya. Kalau itu dua udah masuk secara psikologis, biasanya kita ajak bermain, ya. Karena terus terang, waktu mobil itu tanding, beban mentalnya tuh bukan di mobilnya atau di konsumennya, beban mentalnya tuh di saya. Ya, siapkah saya kalau mobil itu keluarnya urutan 12 dari 12 peserta? Bukannya nggak mungkin loh, saya sering loh kena gitu. Saya sering kena. Final EMA kemarin saya kena. Untung customer-nya nggak apa-apa. Gitu. Jadi, balik lagi, kita membaca psikologis konsumennya. Setelah psikologis konsumennya memang orang ini enak untuk diajak bertanding dan segala macam, baru kita ajak dia main. Saya bilang ajak dia main, bukan dia objek bermain. Bukan saya jadikan kamu objek, kamu diambil duitnya terus, kalah upgrade. Enggak. Kita main. Karena gini, konsumen saya itu banyak yang nanti pergi main yang lain. Karena orang-orang punya duit ini kan mainnya bisa-bisa. Nanti bisa main arwana, bisa main burung. Mungkin Arif tahu tuh, Pak Ronald dulu mainnya dari Extrema juara ya. Terus kemudian pindah ke audio lifestyle ya. Terus kemudian bikin amplifier di rumah, menang juga, main audio home. Akhirnya sekarang kembali ke car lagi. Jadi saya bilang orang itu bisa berganti hobi, tapi begitu dia ada hobi di car audio, ya biarkan dia main terus di sana. Jangan sampai dia tuh merasa menjadi objek pelengkap penderita. Jangan sampai nanti kalau dia ngomong sama orang lain tuh begini, apa? Hobi car audio? Lu cuman jadi objek pemerasan installer aja. Jangan deh, jangan. Nah itu jangan sampai terjadi. Sayang sekali dunia kita ini untuk terjadi seperti itu, ya. Karena pertandingan itu dibuat untuk mengasah ilmu kita. Jangan kalau kalah itu buruk rupa cermin dibelah. Dan kalau punya customer, jaga baik-baik, edukasi dia baik-baik, biarkan dia bermain terus, naik. Gitu. Itu kalau saya begitu. Jadi persiapan pertama, mentalnya dulu. Mentalnya siap apa enggak? Kalau mentalnya udah siap, saya lebih suka ajak kamu main dari kelas paling bawah. Jadi benar-benar dari amatir dulu. Naik lagi sampai akhirnya di atas. Baru dia nanti udahan, mungkin dia akan rekomendasi orang lain untuk main lagi dari bawah lagi. Jadi ya never ending story lah untuk kita. Biasanya saya identifikasi orang ini. Orang ini tujuannya kemana? Gampang kok, itu biasa dilihat waktu dia mau masang. Apakah curiosity dia terhadap car audio ini besar, terhadap suara besar? Apakah dia ini coba masang car audio mahal karena prestis? Apakah mau pamer doang? Ataukah dia memang mau bermain? Itu kelihatan. Dan kadang-kadang, saya bilang kadang-kadang, saya tuh berani loh. Orang ini masang, masih muda ya. Ada orangnya masih, mobilnya di bawah tuh masih itu. Waktu dulu pertama kali masang saya masih mahasiswa. Ya. Kita mana tahu dia kemudian jadi bos, kita nggak pernah tahu ya. Dia pasang audio, dia bilang, kok saya punya duit segini, saya mau pasang audio begini. Saya pasangin, udah saya pasangin, aduh powernya kurang nih, kurang satu channel gitu ya, kurang 2 channel gitu ya. Lah kita kan kalau setiap kali ke China sourcing pabrik pasti kita beli sampel ya, 1, 2 atau dikasih sampel, ada yang datang sini. Saya bilang kamu kurang power, udah gampang. Coba naik ke atas, ada power apa? Kasih aja. Nih gue kasih lu deh. Pasang aja di mobil lu gini. Sampai hari ini kalau ketemu saya, sekarang sih udah sukses ya. Kok
Itu tuh, inget nggak mobil ini yang dulu lu kasih gua power waktu gua kagak punya duit, kata dia gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat bahwa orang-orang ini yang memang ya balik lagi faktor psikologis tadi, baca orang. Kalau orang ini enak, kita tuh bisa effortless di depan. Udahlah, udah kasih aja lah, cincai lah, kasih aja lah, gitu. Dan itu biasanya yang jadi panjang biasanya. Jadi bukan hanya take terus ya, tapi kita give gitu. Saya ambil analogi ke jenis-jenis mobil deh. Ya. Kita bisa bilang bahwa Ferrari adalah mobil paling cepat. Tapi apakah paling nyaman? Mungkin enggak. Ya. Mesinnya canggih ya? Udah pasti canggih banget, ya kan? Teknologi bodinya canggih ya? Udah pasti canggih banget, ya kan? Gitu kan. Jadi balik lagi, satu, tujuan bikin mobil. Dua, apakah dia mau show off, apa dia mau benar-benar ya segala macam. Nah kemudian biasanya orang yang benar-benar mau bikin mobil bagus, biasanya udah nggak mikirin mobilnya. Maksudnya bikin mobil gini, gua mau pakai BMW, gua mau enggak. Biasanya udah mobilnya udah pilih yang gede, yang dia udah tahu udah pasti gampang menang. Kan ada mobil-mobil yang begini ya. Kemudian waktu pemilihan barang juga dia benar-benar pilih hatu-hatu, bukan karena lagi tren sekarang pakai vokal semua, enggak. Dia akan lebih selektif. Kemudian biasanya customer yang begini lebih ikut mau tahu ya. Saya lebih suka mengedukasi konsumen saya sampai konsumen saya bisa dengar dan bisa nyetel. Saya demen banget. Karena kita ini kalau lagi bertanding, kita ini kan menangani bisa 4-5 mobil. Kadang-kadang konsumen kita kalau bisa dengar, kita tuh untung. Kalau kita salah-salah dikasih tahu sama dia. Jadi ya itu tadi saya bilang, apa namanya ya, proses ya. Jadi konsumen juga seneng gitu. Dan indahnya di car audio ini ya, nggak tentu tuh Anda mobil 2 miliar, kemudian mobil Anda lebih bagus suaranya daripada yang 100 juta. Belum tentu. Beban moralnya untuk mobil yang 2 miliar itu lebih berat daripada mobil yang 100-200 juta. The more you do, bukan pasti lebih baik. Bisa lebih baik, tapi mudah menjadi tidak bagus. Betul kan? Dia pakai, misalkan ya, dia pakai tape doang nih. Bisa play DSD misalkan. Kemudian dia bilang gini, ini kayaknya suaranya kurang bagus nih. DAC-nya gue beli lagi, punya home, pasang lagi. Wah, dari DAC home ini kayaknya suaranya masih analog, masih tube, masih kaku nih. Gue pasang tube lagi di sini, tube driver. Ya kan, bener nggak? Tube driver sini, nanti coba gue baru pasang DSP di sini. Ini kan sudah 1, 2, 3, 4 mata rantai. Sedangkan mobil yang murah ini udah di sini doang ya. Berarti kan ini kan kemungkinan errornya kan lebih banyak. Memang secara spesifikasi dia bisa lebih bagus, tapi secara instalasi dan tuning dia lebih banyak probabilitas dan lebih banyak kemungkinan error. Itu yang saya bilang, tidak selalu. Tapi kalau tweakingnya benar, masangnya benar, otomatis. Iya dong, kalau dia pakai barang semua bagus semua ya pasti bagus. Jadi saya setuju dengan idiom bahwa lebih mahal belum tentu lebih baik. Karena car audio itu atau home audio itu, terutama di car ada faktor instalator dan tuning. Kalau di home itu ada faktor ruangan dan kemudian matching gitu. Jadi nggak bisa Anda beli paling mahal semua jadi paling bagus, belum tentu. Wah, saya suka banget deh. Saya suka banget, bener-bener suka. Maksudnya gini, apakah saya pengen menang di SQ? Oh iya, saya demen SQ, saya pengen menang pribadi. Apakah saya ingin melihat bahwa yang menang saya doang? Ya namanya orang, egonya pasti begitu. Tapi Indonesia itu punya climate pertandingan yang dimana saya nggak bisa menang di setiap pertandingan. Kenapa? Kalau saya mau menang di semua pertandingan, berarti saya nggak cari makan.
tandingnya terus. Tanding banyak banget ya kan. Jadi almost impossible saya mau juara di Superbike, di MotoGP, nggak mungkin ya kan gitu ya, sama di dunia kan, benar kan ya? Jadi Anda harus pilih satu, mau juara di mana. Jadi kesempatan orang untuk eksis itu bukan hanya punya Wahyu Tanuwijaya, tapi punya orang lain. Meskipun saya ingin memenangi semuanya itu, ya kita pengen gitu ya, jadi legend pengen. Tapi nggak segampang itu. Ini kalau bicara pribadi. Kalau bicara mengenai industrinya, pada waktu saya ngambil EMA dulu ya misalkan, atau saya bikin Ken ya, saya ngomong jujur aja, waktu bikin EMA itu 9 tahun, 7 tahun pertama tuh belas rugi semua. Baru 2 tahun mulai untung, baru kemudian udah rame lah ya. Ken sampai sekarang juga masih ditopang sama Audio Workshop. Iya kan? Nah, kenapa saya perlu buang uang di Ken, sementara uangnya saya bisa belikan mobil yang lebih bagus buat saya atau rumah yang lebih bagus? Balik lagi, karena ini adalah hobi saya. Saya ingin bikin ekosistemnya. Dan hari ini ekosistemnya sudah terjadi. 6 asosiasi, betul nggak? The more the merrier. Selain 6 asosiasi, toko audio sekarang sampai ke pinggir-pinggir. Saya masih ingat tahun 2009 saya pulang dari Thailand, saya lihat pertama kali ada orang pasang speaker banyak di belakang, subwoofernya lebih daripada satu. Ya, saya pulang ke Indonesia, saya ngomong di depan semua wartawan di situ, ya saya bilang, ini masa depan, saya bilang. Jangan terpaku sama SQ. Saya bilang gitu. Kenapa? SQ itu umurnya cuma 1, ya. Ini cocok banget sama kita nih. Karena kita nih Sabang sampai Merauke. Ya. Anda pergi ke ke Ambon, tiap tikungan ada kafe, pasti main musik. Ini mobil bisa jadi gini. Sekarang gimana? Bener nggak? ISQL. Di mana-mana mobil kenceng sampai ke truk-truk. Dia kemana? Jadi kalau tanya saya senang apa nggak? Saya senang banget. Meskipun mereka nggak beli sama saya senang. Karena ini part of the industry dan saya ada andil di sana untuk punya gagasan itu gitu dulunya. Gini, banyak orang yang bilang bahwa bisnis car audio ini sudah sunset. Saya bilang gini, bisnis itu bukan sunset, tapi berubah bentuk. Dari fotografi yang masih cuci-cuci, ya kan, benar kan? Jadi fotografi digital. Dari fotografi digital dicetak, sekarang fotografi ditampilkan di layar monitor, monitor ataupun handphone, ya kan? Dari fotografi yang tadinya diam, sekarang orang lebih banyak mau yang bergerak. Apakah industri yang fotonya itu mati? Enggak. Kalau Anda bicara cetaknya mungkin mati, mungkin. Tapi fotonya, skill fotonya enggak. Dia cuma berubah bentuk tuh seiring zaman. Car audio, apakah car audio ini mati? Enggak. Car audio yang namanya dunia yang masih interaksi antara kita dengan komputer atau dengan artificial intelligence, itu nggak mungkin mati. Apa? Anda perlu komputer. Seumur hidup komputer butuh bagaimana memasukkan tulisan atau voice recognition, betul kan? Seumur hidup butuh sesuatu yang seperti mouse, meskipun mouse-nya mungkin berubah bentuk, nggak tahu jadi apa. Kita tetap butuh suara, butuh speaker. Speaker butuh amplifier. Amplifier butuh DSP, kan begitu. Jadi selamanya akan ada industri itu. Tapi kemudian apakah industri itu tetap sama kayak dulu, besar, gemuk dan sebagainya? Itu yang berbeda. Dunia itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau dulu orang beli Mercy bilang bahwa gue dagang mobil aja laku, nggak usah pakai audio. Bener nggak? Sekarang Mercy bilang, enggak loh, gue punya Mercy Burmester. Bener nggak? Audi bilang, enggak, Burmester bagusan B&O. Begitu kan? Mereka bersaing. Nah, pertanyaannya, sebagai installer, skill Anda mampu nggak bersaing sama Burmester sama B&O? Itu pertanyaannya. Kalau Anda tidak bisa bersaing, jangan katakan bahwa bisnis ini sudah sunset.
Kalau Anda nggak bisa ngoprek-ngoprek yang namanya Tesla X, jangan berkata bisnis bahwa dunia ini sudah sunset. Enggak, Anda yang sudah sunset, bukan bisnisnya. Selama kita masih dengar musik, selama kita masih naik mobil, bisnis itu akan selalu tetap ada. Mengecil pasarnya, membesar pasarnya, itu biasa. Betul kan? Sekarang zaman COVID, penjualan mobil turun, pasarnya kecil. Berjuang, harus hidup. Nanti kalau pasarnya gede, kita nikmati lagi. Kan selalu begitu. Jadi, balik lagi, bisnis apapun resiko sama. Bisnis media, disruptif. Ya, betul nggak ya? Dari cetak, jadi e-magazine. Loh, mengerikan loh dunia digital itu. Ya, coba kalau Anda ngomong sama Carlton, 10 tahun yang lalu dia belajar bikin website, pakai Joomla, pakai apa, dia bikin website yang bagus, dia isi kontennya yang bagus segala macam, orang pergi ke websitenya belanja. Kemudian nggak lama, apa yang terjadi? Keluarlah disruptif Facebook, Instagram. Dia harus isi Instagram tiap hari, Facebook tiap hari. Bagaimana dengan websitenya? Letoy langsung. Kenapa? Anda nulis juga nggak ada yang mau baca. Orang mas baca. Orang maunya baca di Facebook atau di Instagram. Sekarang ini udah lari kemana lagi? Ke YouTube. Ya, di mana kelasnya e-magazine? Udah jadi bahan, kalau saya bilang, sudah jadi punya penggemar sendiri, kan begitu? Membaca magazine via tablet begini kan sudah ada penggemarnya sendiri, tetapi nggak menjadi pilihan semua orang. Kebanyakan orang pilihnya apa? YouTube. Jadi, ya itu, selalu berubah. Bahkan dalam 10 tahun ini, Anda boleh jago mastery di bikin website, belum tentu Anda jagoan hari ini di Facebook atau di Instagram. Mungkin jagoan di Facebook, Instagram bukan jagoan di TikTok, benar nggak? Jadi ya, wah ya. Kalau saya bilang di sini, kenapa saya bentuk tim, bukan satu orang, karena saya tahu satu orang nggak mungkin bisa, yang ada bisa gila. Tapi kalau satu tim, dia bisa saling support, saling ngomong ini. Karena dunia digital ini akselerasinya kalau saya bilang dibanding analog ya, dibanding zaman dulu nih ya. Sekarang, mungkin masih hitungannya sekarang kalau saya bilang hari kali ya. Hari atau udah bukan bulan deh sekarang deh hitungannya deh. Mungkin kalau kita mau ngomong fair mungkin hitungannya mungkin masih minggu ya. Karena saya lihat yang jagoan-jagoan YouTube ini masih berbasis begini. Saya harus upload video seminggu 2 kali. Seminggu 1 kali gitu ya. Kalau seminggu 2 kali berarti kan udah seminggu 2 kali itu ya. Jadi kan dunia itu setiap 2 kali seminggu dapat informasi baru terus. Ya kita maju terus nih, makin gila nih, makin cepat. Nah, balik lagi. Dunia ini yang mengecil atau Anda yang tersingkir karena Anda nggak bisa adaptif sama industrinya. Mau adaptif sama industrinya? Nggak murah harganya. Saya nih orang yang paling apa ya? Kalau saya partneran sama orang di perusahaan ini, saya udah dimaki-maki kali. Kenapa? 5 orang kita hire itu bukan di tim marketing yang jualan. Mereka tidak jualan. Mereka kerjanya bikin video aja. Bayanginnya berapa duit biayanya. Iya kan? Terus masukannya dari mana? Nggak ada. Karena balik lagi. Mungkin sekarang nggak ada masukannya, mungkin nggak kelihatan. Tapi paling nggak tuh kita mesti keep updated dengan teknologi terus. Kalau nggak, kamu akan hilang deh. Gitu. Jadi zaman ini sekarang nih, saya selalu bilang sama siapapun, zaman sekarang ini ada 2. Ini ada garis. Above the line, below the line. Above the line, everything digital, everything YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, bla 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 dan lain-lain. Influencer di sini, something happening di sini, Dokter Tirta di sini, nyambit banci di sini, segala macam di sini. Below the line, your legacy. Kamu jadi wartawan berapa lama? Kamu pernah nggak utang sama orang? Kamu pernah bikin apa? Pernah dapat Pulitzer Award? Ini di sini semua. Gitu. Ini ada satu garis tipis.
Yang banyak sekarang terjadi, orang sangat mendewa-dewakan ini di atas, tapi nggak ngurusin yang di bawah. Kalau Anda berpikir begitu, saya selalu bilang bahwa produk ini tuh kejam sekali. Dunia digital ini nggak kenal masa lalu, nggak kenal masa depan, cuma kenal hari ini. Hari ini lu boleh YouTuber paling keren, lu boleh ini. Kalau lu dia nggak tahu masa lalunya kan. Orang masih bilang, gila itu orang 3 tahun lalu bukan siapa-siapa itu sekali. Karena memang YouTube atau Facebook nggak kenal orang di 3 tahun lalu. Tapi coba Anda stop 3 bulan aja, Anda udah bukan number one lagi, udah ganti orang lain, kan? Jadi ya ini quote unquote-nya kalau saya bilang namanya perbudakan modern. Anda nggak boleh berhenti. Sedangkan kalau Anda bikin legacy di bawah, Anda boleh berhenti kok. Anda nggak boleh berbuat jahat, nggak boleh berbuat jelek, tapi Anda boleh berhenti. You are back again, gini-gini. Ya kayak kayak kasusnya mungkin kayak kayak yang pemain-pemain tua ya, Mike Tyson, ya jeleknya juga kelihatan, bagusnya kelihatan, comeback again boleh segala macam. Tapi kan dia kan legasinya dia kan jalan terus tuh, ya kan? Mau sampai kapan orang tahu Mike Tyson. Kalau di sini kan nggak, hilang, cus, ganti orang lagi. Wah, cadas deh itu deh kalau itu, gitu.